Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan melakukan penyerahan secara langsung bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di Desa Talau, Kecamatan Penggalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan itu, Firdaus Wahidin selaku Camat Penggalan Kuras meminta Bupati Pelalawan untuk meninjau jembatan yang saat ini sudah mulai rusak. Jembatan pas masuk gerbang Desa Talau ini memang sudah miring. Tadi dibisikkan lagi, tolong sampaikan Pak Camat kepada Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD Pak Kemi. Mudah-mudahan ini bisa membantu sehingga nanti tidak terputus akses Desa Talau ini untuk keluar ke Kecamatan Penggalan Kuras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, dalam sambutannya, Adi Sukemi STMM selaku Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan mengungkapkan banyak persoalan dan informasi-informasi yang terjadi pada saat ini di Kabupaten Pelalawan. Yang saya hormati Pak Bupati, Bapak Haji Muhammad Haris. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Dinas. Yang saya hormati Bapak Anggota Dewan, Pak Abdul Muzakir dan Pak Baharudin. Kemudian yang saya hormati, saya kenali dulu Pak Kepala Dinas dengan rombongan kami dari ujung sebelah kiri, Pak, Pak MD Rizal. Kepala Dinas PU PL Kabupaten Pelalawan. Kemudian Pak Irsad, Inspektorat. Ini yang paling disegani kalau didatangi desa-desanya. Kemudian saya hormati Pak Masrul, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kemudian Pak Asril, Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian Pak Andi, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kemudian sebelah kanan lagi Pak Amri Fuad, staf ahli Bupati. Kemudian Ibu Madalena, Sekretaris BPMPD. Kemudian yang berikutnya Pak Nifto, Kepala Dinas Catatan Sipil. Izin minum dulu, tercoki. Kita seru ya. Camat itu awak sedang makan tadi langsung disuruh jadi pidato. Tercoki sekali ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada pagi hari ini menjelang siang, jadi kita adalah menghadiri acara yaitu penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa. Nah hari ini adalah penyaluran tahap 2 dan tahap 3. Tahap 1 kemarin berapa Bu dapatnya? 600.000. Nah, untuk hari ini dinaikkan jadi 1.200.000. Naik dah Bu? Naik, alhamdulillah. Dari 600 jadi 1.200.000. Tapi 1.200.000 ini 2 bulan dirangkap jadi 1. Jadi kita bersyukur ya, berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan masyarakat kita ini, terkhusus masyarakat yang terdampak terhadap virus corona. Ya, kalau tidak ada virus corona, Bapak Ibu tidak mendapat bantuan BLT ini. Ya, jadi bersyukur kepada Allah ya, bukan kepada virus corona ya. Nah, kita berdoa supaya virus corona ini hilang malah ya. Nah, sementara ini Kabupaten Pelalawan kita sudah memasuki tahapan new normal, yaitu kita sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Yang kemarin kita sempat di rumah dikurung oleh pemerintah ya, dianjurkan untuk lebih sering di rumah, bekerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah, kemudian apa lagi, beribadah di rumah. Nah, sampai tempat ibadah kita sementara ditutup. Kalau di sini ditutup tidak kemarin Bu? Kasabun tidak, tidak. Tarawih jalan ya, jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena new normal ini kita sudah bisa beraktivitas kembali,
Ya, ini adalah salah satu cara pemerintah untuk supaya ekonomi kita ini tidak terlalu jatuh. Yang kemarin sempat bekerja di rumah, ada sebagian juga yang di rumah beneran dipecat, ya, diberhentikan oleh perusahaan. Nah, maka itu pemerintah memberi bantuan kepada masyarakatnya, yaitu berupa bantuan langsung tunai. Nah, masyarakat kita tadi penerimanya ada berjumlah 87 orang, ya, 87 orang. Jadi dari sekian masyarakat, nah hanya 87 orang. Dan sisanya adalah bantuan yang lain, Ibu. Ya, jadi tiap masing-masing orang tuh beda-beda bantuannya, sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, Pak RT, Pak RW sudah mendata kita nih. Kalau sudah mendapat bantuan dari kegiatan lain, tidak boleh lagi mendapat bantuan ini, ya, supaya di bantuan ini seluruhnya bisa menikmati. Pak RT, Pak RW, dan kemudian Pak Kaling mengirimkan data-data warganya kepala desa, kemudian dirapatkan apakah orang-orang ini orang-orang yang tepat menerima bantuan itu. Dan kita menghindari, ya, berita-berita yang tidak benar di tengah masyarakat. Nanti dikira bahwa yang menerima bantuan ini adalah orang-orang atau keluarganya Pak Wali saja atau Pak Kepala Desa. Nah, ini salah nih, Bu, ya. Nah, tidak benar itu. Karena bantuan ini langsung diawasi oleh pemerintah. Nah, makanya kami hadir di sini, ya, menyaksikan langsung kegiatan ini dan kemudian menyaksikan langsung jumlah tadi, betul lah yang tertulis sesuai dengan tertulis yang di belakang saya nih, 1.200.000, ya. Nah, nanti dihitung kembali. Ya, namanya manusia kadang salah-salah menghitung, kan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian sebelum pulang begitu terima bantuan, hitung langsung di tempat, jangan sampai ada kurang, ya. Kalau kurang silakan lapor Pak Kepala Desa atau panitianya. Kalau berlebih pura-pura tidak tahu, ya, diam aja. Tidak. Salah-salah itu mah 13 nih, gitu kan. Nah, diamnya langsung balik cepat. Ya. Nah, jadi bantuan ini, Bu, sekali lagi adalah bantuan yang pertama awalnya digunakan untuk membangun desa kita ini, Bu. Nah, jadi pembangunan untuk desa sebelum corona ini Pak Kades, perangkat desa sudah rapat nih, ketua BPD sudah rapat. Tahun ini kita akan membangun sterilisasi, misalnya. Tahun ini kita akan bangun jembatan. Nah, karena corona ini adanya pemotongan anggaran pembangunan. Nah, akhirnya diperintahkan dana pembangunan desa itu dialihkan untuk diberikan kepada masyarakat kita. Nah, jadi nanti jangan heran kalau pembangunan kita setahun ini agak berkurang, ya, atau dibatalkan sementara, ya. Kalau virusnya sudah hilang, nah besok bisa dilanjutkan lagi. Nah, oleh karena itu jangan nanti kita saling tuduh-menuduh, ya, memberikan informasi-informasi yang salah. Kemudian ada juga orang-orang sebagian yang ingin mengambil kesempatan nih, ya, ingin memberitakan yang jelek-jelek terhadap bantuan-bantuan ini. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, nah, terima bantuan ini dengan baik dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk hal-hal yang sangat penting dan berguna. Nah, seperti beli tambahan lauk pauk. Kalau beras sudah ada di rumah, nah tinggal beli tambah lagi lauk pauk. Beli tahu, tempe, ikan, ayam, gitu kan. Nah, supaya kita sehat. Nah, jadi kalau kita sehat, insya Allah nanti penyakit-penyakit juga akan hilang. Nah, Bu, ya. Nah, yang kedua, saya ingin memberitahukan juga bahwa kita ini memasuki musim kemarau. Nah, kita tidak mau kejadian kebakaran hutan terjadi lagi di Kabupaten Pelalawan ini. Asap-asap terlalu banyak. Nah, selain perusahaan juga menjaga kawasan mereka, nah kita sebagai orang kampung juga harus menjaga, ya. Mana tahu bapak dan ibu ini punya lahan, kan? Nah, amun ladang tahun ini, nah, membakar lahan. Nah, itu dilarang. Hindari dulu membakar-bakar. Nah, dan kemudian ibu-ibu juga begitu. Ya, kalau membakar sampah pastikan api itu padam dulu baru pergi. Kalau tidak perlu, tidak usah dulu membakar. Kita takut karena api ini kadang bisa berjalan, ya, Bu. Bisa terbang dia ternyata. Nah, oleh karena itu
hindari dulu untuk membakar supaya kita ini menghindari ya kebakaran lahan tadi. Tidak ada masyarakat kita lagi yang batuk-batuk karena menghirup asap terlalu lama. Nah, oke itu ibu sekalian, bapak-bapak yang punya lahan, yang punya niat untuk membuka lahan, hindari dulu membakar, ya. Kita gunakan cangkul dulu, parang, ya. Jangan dulu membakar dengan api. Dan bapak ibu sekalian, ya, kami hadir di sini ini sudah keliling beberapa desa tadi, ada penyerahan BLT juga, dan kemudian penyerahan KTP. Nah, bagi bapak ibu sekalian yang belum punya KTP, ini penting juga nih Bu, ya, urus KTP-nya. Mungkin jumlah keluarganya sudah bertambah atau berkurang, ya. Mungkin dulu anak kita belum menikah, sekarang sudah nikah, keluar dari rumah kita, nah ini diurus nanti, ya. Nah, kami ya meminta kepada dinas untuk memang jemput bola ini, karena masyarakat kita ini selama ini keberatan dia mengurusnya sampai ke Pangkalan Kerinci sana, jauh, ya. Habis itu pengurusan juga lama, persyaratannya kurang, disuruh balik sama petugas itu, padahal memakan waktu yang habis 1 hari. Oleh karena itu, ini Pak Nipto juga sudah punya program nih, yaitu langsung perekaman, pencatatan, langsung penyerahan langsung pas hari itu ke desa-desa. Kami baru saja pulang dari Kuala Kampar kemarin, ya. Jadi masyarakat Kuala Kampar itu kendalanya banyak, ya, karena jaraknya terlalu jauh ke Pangkalan Kerinci, karena harus naik speedboat dulu, habis itu naik mobil lagi kan. Nah, tidak cukup 1 hari ngurus. Nah, pemerintah sudah melakukan hal itu. Silakan datang dan kemudian nanti diurus. Nah, nanti juga kita berharap di Desa Talau ini juga begitu. Kalau masyarakatnya banyak yang belum ber-KTP, ingin berganti KK, kemudian ngurus akte kelahiran, nah nanti boleh. Kalau banyak nanti kita turunkan di sini, ya. Kalau tidak nanti ya kita minta bantu dengan aparat desa untuk mempermudah pengurusan itu. Dan lagi informasi, sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada pemilihan kepala daerah. Tahu Bu? Nah, tahu kan? Tahu Bilo? Mentah ya, tak tahu. Pilkada kita ini insya Allah akan dilakukan tanggal 9 Desember 2020, nah, tahun ini, tepatnya hari Rabu, ya. Nah, oleh karena itu kami meminta dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita sukseskan pilkada ini, kita jadikan pilkada Kabupaten Pelalawan ini pilkada yang aman, damai. Jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita dipecah belah, ya. Kita harus bersatu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bukti kita peduli terhadap membangun kampung kita ini, sayang kita kepada Kabupaten Pelalawan, nah kita buktikan dengan kita ikut datang ke TPS memilih Kabupaten Pelalawan. Kalau tahun lalu ya pemilihan presiden itu 60-70% masyarakat yang datang ke TPS, ya, dikasih libur malah jalan-jalan, bukan ke TPS. Dikasih libur kerja, nah, dipakai untuk istirahat di rumah. Nah, ini salah pemahaman kepada masyarakat, biasanya mereka dapat informasi yang salah. Yang pertama dibilang, siapapun yang jadi bupati nanti kami ini begini-begini aja. Nah, itu makanya tidak motivasi dia datang. Nah, kampung kami ini tidak akan terbangun, siapapun bupati pasti akan membangun. Salah itu Bu, ya. Kalau suatu daerah itu kompak dia menang pula calon bupati di situ, insya Allah prioritas itu jadi pembangunan itu. Nah, itu. Ya Bu ya. Nah, kayak itu kalau kita peduli, nah, kita ajak keluarga kita. Kalau bisa 99%, jadi cuma 1 orang yang mungkin ketiduran pada hari itu kan, yang tidak memilih. Kita ajak keluarga kita. Kemudian pastikan Bapak Ibu menerima, ya, atau masuk dalam pemilih, ya. Nanti akan didatangi oleh petugas. Ini sudah ada yang datang nih ke rumah Pak. Sudah ya. Petugas KPU sudah? Nah, sebagian belum. Karena kita sadari bahwa petugasnya tidak banyak. Dari sekian ribu penduduk kita ini, ya, petugasnya entah berapa orang. Ya, kadang pas kita datang, mereka datang, kita sedang tidak di rumah. Akhirnya terlewat kita kan.
kadang mereka datang, kita mungkin sedang bekerja, nah sehingga terlewat. Namun nanti masih ada waktu perbaikan lagi, ya. Akan diumumkan nanti di kantor desa biasanya ini nama-nama yang akan memilih. Ibu Rohani di TPS 1, Bapak Subagio TPS 2, nanti lihat itu, ya. Kita datang kadang tahun ini kita di TPS 1, besok bisa-bisa di TPS 2. Nah, ini karena ada perubahan-perubahan di jumlah penduduk, ya kan? Nah, oleh karena itu dipastikan lagi, kemudian dilaporkan keluarga kita ini yang mungkin tidak bersama kita lagi, ya mungkin dia sudah pindah atau mungkin sudah meninggal, ya dilaporkan bahwa ini sudah tidak ada. Kemudian anak kita yang sudah usianya 17 tahun pas tanggal 9 Desember nanti, nah dia punya hak pilih nih. Ya, punya hak pilih. Nah, ini didaftarkan nanti sebagai pemilih. Maka itu kalau kita peduli pada pembangunan kita, nah kita nanti sukseskan pilkada kita ini ya Bu ya. Ya Pak ya. Bersedia Pak? Bersedia. Tadi disampaikan banyak ya, ini kawan saya Pak Arisman ini ketua BPD ini selalu menyampaikan nih keluhan, kekurangan pembangunan. Ya, oleh karena itu kami mencatat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Nama siapa? Marisa. Marisa Hak. Nah, ini duitnya. 1.200.000. Ya. Bukti foto misalnya. Pegang foto. Pegang. Ya. Oke, selamat ya Bu Marisa. Kontributor Pelalawan TV mengabarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, Bos.